Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi. Kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan NPD pemirsa. Pertanyaan yang kedua ya dok, tadi belum terjawab oleh Mbak Duna dari Sawah Lebar tadi, yakni gimana sih kita sadar kalau misalnya kita sedang dimanipulasi atau di gaslighting nih oleh orang-orang NPD dokter? Ya, harusnya sadar ya Mbak ya, harusnya sadar gitu. Karena ketika kita menjumpai seseorang yang memang dominan tadi, dia dengan memang kalimat-kalimat yang menyenangkan ya, membujuk dan lain sebagainya, ya memang itu keahlian dia gitu. Sehingga kalau ketemu dengan kita yang kepribadiannya mungkin dependen, artinya tidak punya sesuatu ketetapan yang pasti juga, ya itu yang kadangkala terpengaruh gitu. Nah, termanipulasi oleh NPD tadi, yang pribadinya tadi seperti itu. Nah, lebih baik kita harus makanya bisa membaca kepribadian tiap-tiap kita di dalam, misalnya kita di dalam kantor gitu ya, kita harus bisa membaca kepribadian tiap-tiap teman kita. Nah, begitu ketemu misalnya kita, hari ini kita udah merasa tertipu nih, gitu. Mungkin karena teman, oh ya udah welcome, besok, ternyata saya ketipu lagi gitu. Nah, usahakan kalau seperti itu kita harus punya sikap gitu. Tidak perlu takut, namun kan ada dengan tutur bahasa yang misalnya, oh maaf ya saya sedang sibuk, oh maaf ya jangan saya lagi dong. Nah begitu-begitu, jadi kita harus dengan secara sopan juga menolak beliau, karena bisa saja kalau beliau merasa tertolak, nah di situ juga bisa saja muncul rasa marah atau benci atau merasa permusuhan, persaingan dan lain sebagainya. Nah jadi kalau kita sudah tahu sekali dua kali merasa tertipu ya, kita juga sebagai orang yang dewasa, kita juga berhak untuk menyampaikan isi hati kita dengan kalimat-kalimat yang santun ya, dengan kata mohon maaf saya mungkin punya kesibukan lain atau boleh dengan yang lain dulu Pak. Nah seperti itu Mbak. Oke, berarti kepekaan kita terhadap rekan kantor itu juga harus kuat ya dok ya, sensitivitas, dan juga kita harus mengutarakan apa yang sedang kita rasakan terhadap dengan rekan kerja di kantor. Nah kalau dari Bapak sendiri nih Pak, kalau misalnya kita menjadi korban gaslighting atau menjadi korban manipulasi dari seorang NPD, kita sebagai korban apa sih yang harus kita lakukan untuk menghadapi itu Pak? Mungkin bisa mulai dari sini. Pikiran, perasaan, dan perilaku orang NPD itu di luar batasan kemampuan kita kan. Kita nggak bisa kontrol nih gitu kan. Jadi mau kita balas dia nanti akan merasa terbalas juga atau tidak ya itu nggak tahu gitu kan. Jadi sebenarnya apa yang bisa kita lakukan ada evaluasi diri yang kayak Dokter Anas bilang tadi. Kalau tiap hari ditipu terus ya ada manfaatnya nggak sih? Yaudah aku harus taruh nih batasan buat diri aku. Mana yang penting buat aku, mana yang aku harus mulai sayang diri aku juga. Kalau enggak ya akhirnya aku yang rugi gitu kan. Jadi kita nggak akan bisa nih melakukan sesuatu hal terhadap orang NPD yang itu akan memunculkan sesuatu kebaikan buat kita yang ada untungnya juga gitu kan. Jadi yuk nilai lagi diri kita, mana manfaat yang penting buat diri kita aja daripada kita lakukan sesuatu hal yang itu niatnya adalah membalas ataupun tadi ya dalam tanda kutip biar dia nanti bisa berubah, biar dia ini itu akan sulit sekali. Jadi yuk lihat diri masing-masing lagi aja gitu. Oke, berarti kita nggak bisa ngubah orang lain, tapi dari diri kita sendiri dulu ya Pak ya. Kita sadari bahwa ini adalah hal yang kurang baik ya, nggak benar ya Pak ya. Nah kalau dari seorang psikolog nih Pak, gimana kita menangani seseorang yang manipulasi atau gaslighting tadi Pak? Kalau buat kita menangani si orangnya tentunya tadi butuh waktu yang cukup banyak. Samping itu kita butuh komitmen yang kuat juga dari si orang tersebut. Karena ketika seseorang sudah terbiasa untuk menipu, gaslighting atau manipulasi atau berkata manis dan segala macam, itu udah jadi kayak karakter kan. Kayak tadi deh, setidaknya udah 18 tahun dia udah punya pola yang berulang kayak gitu. Nggak mungkin tuh dalam waktu yang singkat bim salah bim dia jadi berubah punya karakter yang baru.
nonsen banget gitu. Nah makanya kita butuh waktu, butuh komitmen yang besar biar dia juga mau untuk berubah, mau menciptakan pola baru, perilaku baru, tadi melalui misalnya terapi, kayak tadi rubah cara berpikirnya gitu. Nggak selalu kok aku yang harus menang terus, nggak selalu dipuji terus itu adalah hal yang baik. Nah ini akan bisa merubah si orang yang terbiasa lakukan gaslighting tadi sih Pak. Oke, kalau tantangan terbesar yang ada pada orang NPD nih Pak, kalau kan tentunya Bapak udah banyak menangani kasus NPD ya Pak ya. Di Bengkulu udah cukup banyak Pak untuk kasusnya. Tadi sebenarnya yang fix itu cukup kecil sekali angkanya ya. Tapi yang punya karakter, kepribadian, pola-pola kepribadian yang kayak itu sebenarnya cukup banyak gitu sih Pak. Dan Oke, untuk tantangannya gimana Pak kalau menangani kasus NPD ini? tantangannya satu, komitmen seseorang tersebut buat mau sembuh dan berubah itu sangat kecil sekali gitu. Karena ya tadi dia sangat menjaga harga dirinya gitu kan. Aku si paling segalanya gitu. Kalau bisa dunia di bawah kakinya ya dia akan lakukan itu gitu kan. Nah, itu tantangan yang paling sulit itu adalah itu. Nah, yang kedua yang saya sering ketemu tantangan itu adalah keluarga. Banyak orang-orang NPD ini kan bermasalah dengan keluarga, terutama pasangan. Nah, tadi tuh ketemu pasangan yang dependen, ya udah nanti kasihan anak. Kalau aku nggak apa-apa deh disakitin terus-terusan. Nanti kan kalau aku misalnya berpisah, nanti anaknya gimana? Kasihan ini anak saya, misalnya kalau orang tua. Nah, ini sebenarnya tantangan juga. Orang tua, keluarga, pasangan tadi misalnya istri atau suami itu cenderung akhirnya memilih untuk mengalah dengan perilaku mengalah dalam tanda kutip nggak sehat ya gitu. Akhirnya diterima terus tuh, disakiti, jadi korban NPD terus gitu. Akhirnya ini jadi nggak baik buat diri si NPD-nya sendiri dan keluarganya sendiri. Nah, tantangan itu juga saya rasakan cukup sulit untuk mereka mau untuk mengambil sikap bagaimana menaruh batasan dengan orang-orang yang NPD. Beda mungkin kayak Mbak Nuna tadi ya, kalau di tempat kerja kita akan bisa kan itu, tapi kalau pasangan akan kedekatan emosionalnya sangat kuat kan. Nah, mungkin itu akan jadi tantangan yang cukup sulit di sana. Oke, kalau dari tadi kita ngomongin pasangan, kalau anak-anak gimana Pak? Ada nggak dampak yang bisa dirasakan secara langsung oleh anak-anak? Dan mungkin nantinya mereka bisa menjadi NPD juga nggak kalau misalnya orang tua mereka adalah seorang NPD? Mungkin boleh dijawab setelah jeda iklan berikut ini ya Pak ya. Baik pemirsa, akan kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo, Ruang Konsultasi.